Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Sebelumnya, Andun ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman semua yang merayakan. Dan bagi yang berkurban, semoga kurbannya berkah serta diterima oleh Allah. Dan bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga ibadahnya lancar, berkah, serta menjadi haji yang mabrur. Pada momen kali ini, Andun akan membahas sedikit seputar Idul Adha dan beberapa fakta menarik yang mungkin teman-teman belum tahu sebelumnya mengenai Idul Adha. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, yang merupakan salah satu dari dua hari raya besar dalam Islam. Perayaan ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam, sekaligus menandai puncak dari ibadah haji yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia di kota Mekah. Idul Adha dianggap juga bagian dari memperingati kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya sebagai bentuk dari ketaatan. Namun, sebelum pengorbanan itu dilakukan, Allah menggantikan anak Nabi Ibrahim dengan seekor domba. Di momen Idul Adha ini, umat muslim memulai hari dengan melaksanakan sholat id di masjid ataupun lapangan terbuka. Lalu, setelah sholat, umat muslim akan melakukan proses penyembelihan hewan kurban seperti domba, kambing, sapi, ataupun juga unta. Daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan yang paling utama adalah kepada mereka yang membutuhkan. Selama momen ini, umat muslim melakukan takbir atau memuji kebesaran Allah yang dilakukan sejak malam sebelum Idul Adha hingga akhir hari tasyrik atau di tanggal 13 Zulhijjah. Idul Adha juga menandai puncak dari ibadah haji yang dilakukan sejak ritual wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah atau sehari sebelum Idul Adha. Fakta-fakta menarik tentang Idul Adha atau Idul Kurban adalah: yang pertama, cara perayaan Idul Adha di berbagai negara itu ternyata berbeda-beda. Di Indonesia, Idul Adha dirayakan dengan sholat id, penyembelihan hewan kurban, dan berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Sedangkan di Arab Saudi, Idul Adha dirayakan dengan sangat meriah, terutama di kota-kota suci, Mekah dan Madinah. Di Turki, selain sholat dan kurban, masyarakat juga terbiasa melakukan kunjungan keluarga. Sedangkan di India, selain kegiatan sholat dan kurban, masyarakat akan aktif dan terlibat pada berbagai kegiatan amal. Yang kedua, kurban pertama ternyata bukanlah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi, jauh sebelum Nabi Ibrahim berkurban, sebenarnya tradisi kurban ini sudah ada sejak lama. Bahkan, sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Merujuk pada kisah di Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 27. Diceritakan di sana bahwa Allah memerintahkan anak Nabi Adam untuk memberikan kurban terbaik mereka. Singkat cerita kisahnya, Allah mengizinkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anak mereka dengan syarat bukan dengan saudara kembarnya masing-masing. Akhirnya, Nabi Adam berencana menikahkan Habil dengan Iklima, sedangkan Kabil dengan Layuda. Habil menuruti perintah ayahnya, sedangkan Kabil menolak karena Layuda tidak secantik Iklima. Akhirnya, Nabi Adam memerintahkan keduanya untuk berkurban, dan kurban manapun yang diterima Allah, dialah yang akan menikahi Iklima. Singkat cerita, Habil dan Kabil berkurban, dan kurban yang diterima adalah kurban milik Habil, sehingga yang direncanakan adalah Habil yang menikahi Iklima. Fakta ketiga, adanya perbedaan pendapat tentang siapa anak Nabi Ibrahim yang disembelih, apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Ternyata perbedaan pendapat ini bukan antara muslim dan non-muslim, melainkan dari sesama muslim sendiri. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena tidak ada penyebutan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis terkait siapa yang dikurbankan. Beberapa sahabat Nabi yang berpendapat Nabi Ismail, diantaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Tufail Amir bin Watsilah radhiyallahu anhum.
Dan beberapa ulama atau tabi'in yang mendukung pendapat ini diantaranya ada Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jubair, dan Al-Hasan Al-Basri. Dari kalangan mufassir seperti An-Nasafi, Thahir ibnu Asyur, Wahbah Az-Zuhaili, Ar-Razi, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi. Adapun beberapa sahabat Nabi yang berpendapat bahwa Nabi Ishaq lah yang dikurbankan, diantaranya ada Umar bin Khattab, Ka'ab Al-Akbar, Jabir, dan Al-Abbas radhiyallahu anhum. Dan beberapa ulama atau tabi'in yang mendukung pendapat ini diantaranya ada Qatadah, Malik bin Anas, Ikrimah, Masruq, Muqatil, Az-Zuhri, dan As-Suddi. Kedua pendapat ini tentu memiliki dalil masing-masing yang sama-sama kuat. Namun yang paling penting, para sahabat dan tabi'in tersebut tidak pernah meributkan perkara ini, apalagi sampai ada yang berkelahi atau mengkafirkan satu sama lain. Mereka saling menghargai dan menerima serta menghormati pendapat masing-masing. Serta yang paling penting, mereka tetap kompak dan bersatu demi tegaknya Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu dia video dari Aandun mengenai Idul Adha. Kalau teman-teman punya fakta menarik seputar Idul Adha lainnya, atau teman-teman punya cerita menarik atau kebiasaan menarik mengenai Idul Adha di daerah masing-masing, boleh tolong tulis di kolom komentar. Sekian video dari Aandun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.